Malam itu, panggung Dangdut Akademi 7 dipenuhi sorak dan harap. Namun ketika hasil top 4 diumumkan, satu nama besar justru tak terdengar, Arbil Asahan. Penyanyi dengan vokal konsisten dan karakter kuat ini harus terhenti lebih cepat, meninggalkan tanda tanya besar di benak penonton. Apakah ini murni hasil kompetisi atau ada aset berharga yang terlepas terlalu dini? Dalam laporan khusus ini, kami mengulas perjalanan Arbil, reaksi publik, dan dampak kepergiannya dari persaingan DA7. Sebagai reporter yang mengikuti langsung perjalanan Dangdut Akademi 7 sejak babak awal, malam penentuan top 4 menjadi salah satu momen paling mengejutkan sepanjang musim ini. Ketika hasil diumumkan, sorotan kamera, reaksi penonton, hingga ekspresi para peserta menunjukkan ketegangan yang nyata. Namun di balik itu semua, satu hal langsung terasa janggal, absennya nama Arbil Asahan di daftar top 4. Padahal, berdasarkan performa teknis dan konsistensi penampilan, Arbil kerap diprediksi melaju jauh. Keputusan ini sontak memicu reaksi spontan dari penonton di studio maupun pemirsa di rumah. Riuh rendah suara kecewa terdengar jelas, menandakan bahwa hasil tersebut bukan hanya mengejutkan, tetapi juga menggugah emosi publik. Dari sudut pandang pemberitaan, momen ini menjadi titik balik penting yang mengubah dinamika kompetisi DA7 secara signifikan. Jika menilik ke belakang, perjalanan Arbil Asahan di DA7 bukanlah perjalanan biasa. Sejak audisi awal, ia tampil dengan kualitas vokal yang stabil dan karakter suara yang mudah dikenali. Sebagai reporter, saya mencatat bagaimana Arbil jarang melakukan kesalahan fatal di atas panggung. Ia tampil rapi, terukur, dan penuh penghayatan. Tidak berlebihan jika banyak pengamat menyebut Arbil sebagai salah satu peserta paling siap secara mental dan teknis. Dalam setiap penampilan, ia menunjukkan kedewasaan bermusik yang jarang dimiliki peserta seusianya. Catatan ini membuat kepergiannya sebelum top 4 terasa kontras dengan rekam jejak yang telah ia bangun selama kompetisi berlangsung. Dalam beberapa episode sebelumnya, para juri berulang kali memberikan apresiasi terhadap teknik bernyanyi Arbil, mulai dari penguasaan nada, artikulasi, hingga pengendalian emosi lagu. Semuanya dinilai berada di atas rata-rata. Dari sudut pandang jurnalistik, data penilaian ini penting dicatat karena menunjukkan bahwa Arbil bukan peserta yang sekedar lolos. Ia memiliki legitimasi kualitas dari para ahli. Konsistensi tersebut membuat banyak pihak beranggapan bahwa Arbil adalah salah satu aset kompetisi yang seharusnya dipertahankan hingga fase akhir. Ketika akhirnya ia tersingkir, publik pun mempertanyakan relevansi antara penilaian juri dan hasil akhir kompetisi. Tak lama setelah pengumuman top 4, media sosial langsung dipenuhi reaksi publik. Sebagai reporter, saya memantau pergerakan tagar dan komentar yang sebagian besar menyoroti nama Arbil Asahan. Banyak warganet menyuarakan kekecewaan, bahkan menyebut Arbil sebagai korban sistem voting. Reaksi ini menunjukkan bahwa Arbil memiliki basis pendukung yang kuat dan loyal. Dalam konteks pemberitaan, fenomena ini menjadi indikator bahwa kehadiran Arbil bukan sekedar pelengkap, melainkan figur sentral yang memberi warna pada kompetisi. Hilangnya sosok dengan dukungan sebesar itu tentu berdampak pada persepsi publik terhadap DA7. Dari sisi analisis berita, tersingkirnya Arbil kembali membuka diskusi lama mengenai sistem penilaian dan voting di ajang pencarian bakat. Banyak penonton mempertanyakan, apakah kualitas vokal masih menjadi faktor utama? Sebagai reporter, penting untuk mencatat bahwa kritik ini bukan hanya emosional, tetapi juga rasional. Ketika peserta dengan konsistensi tinggi harus berhenti lebih awal, publik wajar mempertanyakan arah kompetisi. Isu ini menjadi relevan karena menyangkut kredibilitas ajang dan kepercayaan penonton dalam jangka panjang. Di tengah kekecewaan publik, Arbil justru menunjukkan sikap yang patut diapresiasi. Saat diwawancarai usai pengumuman, ia menerima hasil dengan tenang dan penuh rasa hormat. Dari sudut pandang reporter, momen ini memperlihatkan karakter Arbil yang sesungguhnya. Ia tidak menyalahkan siapapun dan justru mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Sikap ini memperkuat citranya sebagai pribadi profesional, sesuatu yang sangat bernilai di industri hiburan. Tanpa Arbil, warna musikal DA7 jelas berubah. Sebagai pengamat lapangan, saya melihat adanya kekosongan karakter vokal yang sebelumnya diisi oleh Arbil. Ia adalah penyeimbang antara teknik dan rasa. Hilangnya sosok seperti ini membuat persaingan top 4 terasa berbeda dan bagi sebagian penonton kurang lengkap. Ini menjadi catatan penting dalam laporan kompetisi musim ini. Dari perspektif industri, tersingkirnya Arbil bukanlah akhir cerita,
Banyak contoh sebelumnya menunjukkan bahwa peserta yang tidak menjadi juara justru memiliki karir lebih panjang. Dengan kualitas yang dimiliki Arbil, peluang tersebut terbuka lebar. Beberapa pengamat bahkan menilai Arbil lebih siap untuk pasar profesional dibanding sebagian finalis. Fakta ini menjadikan Arbil sebagai aset yang hilang di kompetisi, tetapi berpotensi muncul di panggung yang lebih besar. Meski sudah tidak tampil, dukungan untuk Arbil tidak surut. Sebagai reporter, saya mencatat bahwa fanbase Arbil tetap aktif menyuarakan dukungan dan harapan. Ini menjadi modal penting bagi perjalanan karirnya ke depan. Dukungan yang konsisten menandakan bahwa Arbil telah membangun koneksi emosional dengan penonton, sesuatu yang tidak mudah dicapai dalam waktu singkat. Menutup laporan ini, saya menilai Arbil Asahan sebagai salah satu peserta paling berharga di DA7 yang harus terhenti sebelum waktunya. Kehilangannya di top 4 bukan sekedar hasil kompetisi, melainkan peristiwa yang memicu diskusi luas tentang kualitas, sistem, dan arah ajang pencarian bakat. DA7 mungkin terus berjalan, tetapi nama Arbil akan tetap tercatat sebagai aset penting yang sempat hilang di momen krusial.